Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya pada kita semua. Cahaya yang sejati bukanlah yang tampak oleh mata, tetapi yang menerangi hati. Itu tidak datang dari matahari, tidak pula dari lampu dunia, melainkan dari pancaran ilahi yang menembus lapisan batin terdalam. Saat cahaya ini tersingkap, engkau tidak lagi melihat dunia seperti sebelumnya. Setiap bentuk tampak seperti cermin dari keberadaan yang satu. Setiap gerak adalah tarian rahmat. Inilah cahaya yang disebut dalam firman-Nya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Hati yang bersih ibarat cermin yang memantulkan cahaya asal tanpa distorsi. Namun kebanyakan hati manusia dipenuhi debu, ego, amarah, ambisi, dan kelupaan. Tugas spiritual sejati bukan menambah pengetahuan, tapi menghapus kekeruhan itu agar cermin hati kembali memantulkan wajah Sang Pencipta. Ketika cermin itu bening, engkau tak lagi melihat dirimu. Engkau hanya melihat Dia. Ada saat ketika engkau duduk dalam diam, lalu tiba-tiba datang rasa halus, damai, lembut, penuh kasih. Itu bukan emosi biasa, melainkan sentuhan cahaya. Ia menyapa lembut tanpa kata, menembus tanpa wujud. Disitulah awal dari penyaksian batin. Cahaya itu bukan datang dari luar, tapi bangkit dari dalam. Dari sumber yang sejak awal bersemayam di hatimu. Mata hati tidak membutuhkan retina, tapi kejernihan. Ia melihat dengan rasa, bukan penglihatan. Orang yang hatinya jernih akan melihat kebenaran di balik segala kejadian. Ia melihat rahmat di balik musibah, hikmah di balik kehilangan, dan keindahan di balik kesakitan. Mata hati tak pernah tertipu oleh bentuk, karena yang dilihatnya adalah makna. Di dalam setiap insan ada dua medan, cahaya dan bayangan. Cahaya berasal dari ruh ilahi, sedangkan bayangan lahir dari ego duniawi. Keduanya berperang di dalam dada manusia. Bila cahaya menguat, hati menjadi damai. Bila bayangan berkuasa, hati menjadi gelap. Tugas manusia adalah menjaga agar cahaya tidak padam oleh nafsu dan kesombongan. Cahaya tidak berbicara dengan kata, ia berbicara dengan keheningan. Saat hatimu benar-benar tenang, engkau mulai mendengar suara yang bukan suara. Sebuah rasa yang memanggilmu untuk kembali. Ia tidak datang dari luar, tetapi dari pusat kesadaranmu sendiri. Itulah bisikan Tuhan yang sering diabaikan manusia karena mereka lebih sibuk mendengar dunia daripada mendengar hati. Banyak yang ingin mendapatkan pencerahan secara instan, melalui doa cepat, teknik atau ritual terburu-buru. Namun cahaya tidak tunduk pada keinginan manusia. Ia datang kepada hati yang telah siap menerimanya. Ia menolak hati yang masih gelisah, yang masih penuh kepentingan. Karena cahaya ilahi bukan hadiah dari usaha, melainkan anugerah dari penyerahan. Engkau akan tahu bahwa cahaya ilahi telah menyentuhmu ketika hatimu mulai lembut tanpa alasan, ketika engkau memaafkan tanpa diminta, ketika engkau mencintai tanpa syarat, dan ketika engkau merasa tenang meski dunia berguncang. Itulah tanda bahwa cahaya sudah bekerja. Ia tidak menjadikanmu lebih banyak bicara, tetapi lebih banyak diam. Tidak membuatmu merasa suci, tetapi merasa kecil di hadapannya. Setiap dosa meninggalkan bayangan di hati, tapi satu tetes cahaya dari zikir yang tulus dapat menghapus kegelapan yang telah menahun. Jangan kira cahaya itu kecil, satu percikan dari nama Allah dapat menembus ribuan lapisan gelap yang dibangun oleh ego. Karena cahaya mengenali asalnya, dan setiap hati pada dasarnya ingin kembali ke terang. Para pecinta Allah hidup di jalan yang sunyi. Mereka tidak menonjolkan diri, tidak banyak bicara, tapi hatinya menyala. Dunia mungkin tidak mengenalnya, tapi alam mengenalnya. Mereka berjalan di bawah cahaya yang tidak terlihat mata manusia, tetapi dirasakan oleh langit dan bumi. Karena cinta sejati tidak butuh pengakuan, cukup disaksikan oleh Allah. Kadang cahaya hadir bukan dalam tawa, tapi dalam tangis. Ketika air mata jatuh karena rindu kepada Allah, disitulah cahaya sedang turun, yang membersihkan kekeruhan hati, melembutkan jiwa, dan membuka jalan bagi penyaksian. Tangis yang datang karena cinta kepadanya bukan kelemahan. Itu tanda bahwa hati sedang dihidupkan. Banyak orang membayangkan cahaya sebagai sinar, warna, atau kilauan. Tapi cahaya ilahi tidak seperti itu. Ia bukan cahaya fisik, tetapi cahaya kesadaran. Ia tidak datang dari arah tertentu karena ia ada di mana-mana. Ia bukan yang terlihat, tapi yang membuat segalanya terlihat. Bila engkau sudah memahaminya, engkau akan tahu bahwa segala sesuatu hanyalah pancaran dari satu cahaya yang sama. Allah tidak menurunkan cahayanya ke gunung atau langit, tapi ke hati manusia. Karena hanya hati yang dapat menampung cinta dan rahasianya. Tapi tidak semua hati sanggup menampung cahaya itu. Ada hati yang retak karena dosa. Ada yang beku karena sombong. Maka orang arif menjaga hatinya seperti menjaga rumah suci. Selalu dibersihkan,
dijaga dan disucikan dengan zikir. Ketika hati jernih, penyaksian batin mulai terbuka. Engkau mulai memahami apa yang dulu tak bisa engkau pahami. Engkau melihat bahwa hidup ini bukan kebetulan, tetapi rancangan cinta yang sempurna. Kejernihan membuatmu berhenti bertanya, kenapa? Dan mulai berkata, terima kasih. Sebab engkau menyadari, semua sudah ditulis dengan kasih sayang. Ada masa-masa di mana hidup tampak gelap dan tidak pasti, tapi justru di situ cahaya bekerja paling dekat. Ia tidak selalu menerangi seluruh jalan, tapi cukup menunjukkan langkah berikutnya. Seperti lentera di tengah malam, cahaya itu menuntunmu sedikit demi sedikit hingga engkau sampai. Maka jangan takut pada gelap. Sebab di dalamnya, cahaya sedang menuntunmu dengan cara yang lembut. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Mereka yang telah mengenal makna zikir di dalam napasnya akan tahu bahwa setiap hidup adalah Hu dan setiap mati adalah Allah. Dalam keluar masuknya napas, ruh mengenali asalnya. Ketika zikir itu menjadi alami seperti bernafas, maka cahaya bukan lagi sesuatu yang datang dan pergi. Ia hidup bersamamu di dalam setiap hembusan kehidupan. Cahaya yang berasal dari Allah tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Dunia bisa runtuh, waktu bisa berhenti, tapi sinar yang telah menembus jiwa tidak akan sirna. Ia menjadi panduan abadi bahkan setelah jasad hancur. Itulah cahaya yang disebut dalam doa para wali. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, di penglihatanku, di pendengaranku, dan di seluruh diriku. Ketika hati benar-benar tersentuh oleh cahaya, lidah akan berhenti. Tidak karena kehilangan kata, tapi karena setiap kata menjadi terlalu kecil dibanding makna yang dirasakan. Dalam diam itu, seorang arif menyaksikan segala sesuatu berbicara tanpa suara. Daun yang gugur, angin yang berhembus, dan detak jantung semuanya menjadi zikir. Diam bukan lagi kehampaan, melainkan ruang tempat Allah berbicara dengan cara yang hanya hati dapat mengerti. Pada tahap tertentu, manusia tidak lagi membutuhkan guru luar, karena cahaya di dalamnya menjadi penuntun sejati. Cahaya itu menegur ketika salah, menenangkan ketika resah, dan mengarahkan ketika bingung. Namun hanya mereka yang tulus dan berserah yang bisa mendengarnya, karena cahaya tidak berbicara pada ego, ia hanya berbicara pada ketundukan. Bagi yang hidup dalam penyaksian, waktu tidak lagi linear. Masa lalu, kini, dan nanti menjadi satu arus kesadaran. Ia melihat bahwa semua kejadian sudah tertulis di satu tempat, di Lauhul Mahfuz dalam dirinya sendiri. Ia tidak menyesali masa lalu dan tidak khawatir tentang esok, sebab ia hidup di dalam sekarang, yang kekal, tempat di mana cahaya Allah selalu hadir. Hati manusia bukan sekadar ruang emosional, ia adalah rumah bagi Sang Pencipta. Ketika hati disucikan dengan zikir dan pasrah, ia menjadi Baitullah dalam makna batin. Maka tak perlu jauh mencari Tuhan di luar, karena siapapun yang telah menemukan kesunyian hatinya, telah menemukan rumahnya. Bukan hanya luka batin yang disembuhkan oleh cahaya, tapi juga tubuh. Banyak penyakit lahir dari ketidakseimbangan antara jasad dan ruh. Ketika cahaya ilahi menembus hati, ia menenangkan gelombang batin yang gelisah, memperbaiki nafas dan menenangkan seluruh sistem tubuh. Inilah rahasia para sufi yang sehat tanpa obat. Karena mereka hidup dalam frekuensi kedamaian yang menyembuhkan. Pada akhirnya, pencarian berhenti ketika engkau menyadari bahwa tidak ada apapun selain cahaya. Diri, dunia, langit, bintang, bahkan bayangan sekalipun, semuanya adalah manifestasi dari satu sumber yang sama. Tiada sesuatu pun yang berdiri sendiri. Dalam kesadaran itu, engkau tidak lagi memisahkan antara aku dan dia. Sebab yang melihat, yang dilihat, dan penglihatan itu sendiri hanyalah satu. Setiap kali cahaya menyentuh hati manusia, yang lahir bukan kesombongan tapi kasih. Orang yang diterangi tidak menilai, tidak menghakimi, tidak membenci. Ia memandang semua makhluk dengan kasih, karena melihat mereka berasal dari sumber yang sama. Ia tahu bahwa setiap orang sedang berjalan pulang, meski jalannya berbeda. Tidak semua kegelapan adalah hukuman. Kadang Allah menutup cahaya agar manusia belajar mencari. Dalam kehilangan, seseorang menemukan kebergantungan sejati. Dalam gelap, ia menemukan makna doa. Maka jangan benci pada masa-masa kelam, karena seringkali disitulah cahaya sedang menyiapkan hatimu untuk penyaksian yang lebih dalam. Akal manusia seperti lilin, sedangkan cahaya ilahi seperti matahari. Akal hanya bisa menerangi sedikit, tapi cahaya Allah menembus segalanya. Di titik tertentu, ilmu tidak lagi mampu membawa seseorang ke hadiratnya. Hanya penyerahan yang bisa. Maka mereka yang berilmu akan berhenti di batas logika, tapi mereka yang mencinta akan terbang melampaui batas itu menuju samudera ma'rifat. Syukur adalah bentuk cahaya yang paling lembut.
Ia tidak berisik tapi menenangkan. Orang yang hatinya bersyukur akan memancarkan cahaya di sekitarnya. Senyumnya menenangkan, ucapannya menyejukkan. Karena syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah, tapi keadaan batin yang terus melihat keindahan di tengah ujian. Cahaya tidak bisa dimiliki, hanya bisa dialami. Barang siapa merasa telah memiliki cahaya, sesungguhnya ia baru memiliki bayangannya. Sebab cahaya sejati tidak memberi rasa kepemilikan, melainkan lenyapnya diri. Ketika aku hilang, yang tersisa hanyalah Dia. Itulah puncak dari perjalanan, bukan menjadi terang, tapi menjadi bening bagi cahaya untuk memancar. Pada akhirnya ruh manusia berasal dari cahaya dan akan kembali menjadi cahaya. Dunia hanyalah tempat singgah bagi jiwa yang sedang belajar mengenali asalnya. Ketika tirai dunia terangkat, jiwa akan mengenali rumahnya, bukan di bumi, bukan di langit, tetapi di hadapan wajah Allah yang abadi. Bagi mereka yang telah mengenalnya, tidak ada lagi jarak antara dunia dan akhirat. Karena dimanapun mereka berada, cahayanya selalu menyertai. Bahkan ketika jasad telah kembali ke tanah, cahaya itu terus hidup, menyinari jalan bagi yang datang kemudian. Maka jangan takut akan mati. Sebab bagi jiwa yang telah mengenal cahaya asal, kematian hanyalah pintu untuk pulang. Semoga bermanfaat. Wassalam.